Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ekonom. Kembali lagi di Marlita Class. Oke, untuk sekarang kita akan belajar mengenai permasalahan ekonomi. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Before we study, let's pray together. Play stop. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, oke, jadi sekarang kita akan belajar mengenai permasalahan ekonomi. Yuk kita belajar lebih dalam lagi. Nah, jadi permasalahan ekonomi itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada permasalahan ekonomi klasik, dan yang kedua ada permasalahan ekonomi modern. Nah, gimana sih terkait dengan sistem lebih jelasnya dari permasalahan ekonomi ini? Oke, kita mulai bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada masalah produksi, dan yang kedua ada masalah distribusi, dan yang ketiga ada masalah konsumsi. Nah, teori ekonomi klasik memiliki satu tujuan, yaitu untuk mencapai kemakmuran. Nah, yang pertama adalah masalah produksi. Masalah produksi adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang banyak. Nah, berikut gambar-gambar yang menyangkut terkait dengan masalah produksi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah masalah distribusi. Masalah distribusi adalah permasalahan bagaimana barang hasil produksi sampai ke konsumen yang tepat melalui transaksi. Nah, pada dua gambar di samping ini sudah kita lihat bagaimana proses distribusi dari produsen menuju ke konsumen. Nah, selanjutnya dari permasalahan ekonomi klasik yang terakhir nih, ada masalah konsumsi. Apa sih masalah konsumsi itu? Masalah konsumsi adalah permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi adalah benda yang memiliki nilai guna bagi konsumen. Nah, berikut adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan masalah konsumsi. Nah, oke, kita akan beranjak ke permasalahan ekonomi modern. Nah, teori ekonomi modern ini menyebutkan ada dua kunci utama permasalahan ekonomi. Yang pertama terkait dengan kelangkaan, dan yang kedua terkait dengan pilihan. Teori ekonomi modern menekankan pada tiga masalah pokok ekonomi. Yang pertama ada what, yang kedua ada how, dan yang ketiga ada for whom. Yuk kita belajar lebih detail lagi. Nah, yang pertama adalah what, atau barang apa yang diproduksi. Nah, sebagai pertimbangannya, karena sumber daya yang terbatas dan kebutuhan masyarakat yang beragam, maka masyarakat harus memutuskan barang dan jasa apa sih yang diproduksi. Nah, yang kedua, karena barang kebutuhan yang diproduksi tidak dapat diproduksi seluruhnya, maka harus ditentukan berapa jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Dan yang ketiga, kurva batas kemungkinan produksi atau Production Possibility Pointer adalah kurva yang menunjukkan kombinasi output yang mungkin diproduksi oleh produsen. Nah, selanjutnya adalah how. Bagaimana cara memproduksi? Nah, produksi pada hendaknya dilakukan melalui perencanaan. Perencanaan bertujuan untuk melakukan produksi seefisien mungkin dengan hasil yang optimal. Nah, masalah yang terkait dengan masalah produksi ini, yang pertama ada metode produksi, yang kedua ada teknologi produksi berupa teknologi padat karya atau padat modal, dan yang ketiga ada kombinasi faktor produksi berupa sumber daya alam, manusia, dan sumber daya modal. Oke, kita akan belajar yang terakhir terkait dengan for whom, untuk siapa. Nah, masalah yang terkait dengan masalah pokok ini, yang pertama yaitu di zaman modern siapapun dapat menjadi produsen, baik pihak pemerintah, swasta, maupun koperasi. Karena barang-barang hasil produksi bermacam-macam, maka harus diketahui siapa yang membutuhkan dan kepada siapa barang dan jasa akan didistribusikan.
Nah, selanjutnya bagaimana sih penyelesaian terkait dengan permasalahan ekonomi tadi? Nah, permasalahan ekonomi modern diselesaikan dengan namanya sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi modern dengan menjawab 3 masalah pokok ekonomi modern tadi. Nah, ada apa aja sih terkait dengan sistem perekonomian yang ada di dunia, bahkan yang ada di Indonesia? Nah, terkait masalah sistem perekonomian, kita akan pelajari di pembelajaran selanjutnya. Jadi jangan lupa ditonton ya teman-teman. Oke, itu dia pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa pada materi selanjutnya teman-teman hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.